Novel Cultivation Chat Group Chapter 20. Kamu tahu dari mana, Nona? Tanya kakek Tubo penasaran. Benar, sejak Trickster Huang membangun makam itu, 7 hari setelah memasang batu nisan, dia meninggal. Lalu satu persatu. Dalam waktu setahun, seluruh keluarganya yang lebih dari 10 orang tewas semua. Orang-orang di sini bilang pasti ada yang tidak beres. Katanya Trickster Huang, brengsek itu, membangun makam besar dan mencelakakan seluruh keluarganya. Karena Ghost Lamp Temple berisi hantu yang hampir matang, seseorang yang berpengetahuan membeli kuil itu dan memberi segel agar hantu dan roh tidak menyakiti manusia. Tapi ada yang malah menghancurkan kuil untuk membangun makam di atasnya. Itu sama saja dengan menginjak-injak kepala Dewa Bumi. Dengan mengikuti energi batu nisan, roh-roh itu bisa melacak pemilik makam dan anggota keluarganya, lalu mengonsumsi energi kehidupan mereka. Seluruh keluarga mati masih bisa dianggap beruntung, asal 9 keturunannya selamat, dia sudah cukup beruntung. Jawab Soft Feather. Informasi ini bukan rahasia bagi orang biasa jadi bisa dia katakan. Kakek Tubo terdiam lama. Dia menatap Soft Feather sebelum berkata dua kata, tahayul buta. Anak muda, percayalah pada sains, pengetahuan adalah kekuatan. Jangan belajar dari tahayul hantu-hantuan itu. Kakek Tubo memang pria tua berpikiran modern. Puff, Su Hang tidak bisa menahan tawa. Tapi setelah tertawa, dadanya merasa dingin. Apakah benar hanya sesederhana tahayul? Mungkinkah benar-benar kebetulan seperti itu? Wajah Soft Feather langsung memerah karena malu, kadang dia benar-benar mudah malu. Untungnya kakek Tubo tidak terlalu mempermasalahkan topik ini. Dia adalah pria tua yang mudah diajak bicara dan memiliki berbagai pengetahuan dari seluruh dunia. Su Hang dan Soft Feather beristirahat di rumah kakek Tubo sampai jam 9 malam itu, tuan dan tamu sama-sama menikmati percakapan. Setelah meminjam motor dari Tubo, Su Hang dan Soft Feather kembali ke hotel. Istirahatlah lebih awal. Su Hang merasa setelah semua yang terjadi hari ini, tubuh dan pikirannya lelah. Setelah berpamitan pada Soft Feather, dia masuk ke kamarnya untuk beristirahat. Soft Feather tersenyum manis dan melambaikan tangan. Senior, bangun. Bangun. Dalam mimpinya, Su Hang merasa dadanya agak sesak, sebelum tangan kecil dan dingin menepuk wajahnya. Oh, biarkan aku tidur lagi. Aku mengantuk. Song Su Hang mengibaskan tangannya dengan kuat, mengusir benda di wajahnya. Senior, bangun sekarang. Sudah hampir waktunya. Kedua tangan mungil itu menggosok wajahnya dengan kuat. Tangannya dingin sekali, dan sangat nyaman saat menempel di wajahnya. Su Hang yang tadinya tidur nyenyak tidak punya pilihan selain membuka matanya dengan bingung. Lalu, dia menyadari ada wanita cantik luar biasa duduk di dadanya dengan gaya sangat seksi. Payudara besar, kaki ramping panjang, rambut hitam panjang sampai pinggang, sensasi lembut pantat ketat menekan dadanya. Itu Soft Feather. Peribahasa bilang, apa yang kamu pikirkan di siang hari, akan kamu mimpikan di malam hari. Siang hari, dia menghabiskan waktu dengan wanita cantik ini, Soft Feather, jadi tidak aneh sama sekali kalau dia memimpikannya di malam hari dalam skenario mencurigakan. Karena itu, Song Su Hang tersenyum bodoh sebelum tertidur lagi. Senior, bangun. Soft Feather mencubit pipi Su Hang dengan kedua tangan, menggosoknya dengan kuat. Sial, ini bukan mimpi. Di tengah malam, Soft Feather merayap ke tempat tidurnya. Yang lebih penting, hanya dia yang memiliki kunci kamarnya. Bagaimana Soft Feather masuk ke kamar? Ini lantai 23. Dia melirik jam. Sudah jam 11 dan mendekati tengah malam. Gadis, meraba-raba ke tempat tidurku di tengah malam, ini bisa sangat menyesatkan orang. Ada apa? Song Su Hang berusaha keras menenangkan sikapnya dan bertanya. Ayo pergi ke Ghost Lamp Temple, jawab Soft Feather. Tengah malam adalah waktu termudah untuk menemukan hantu. Apa? Hantu? Gadis, kamu bepergian ribuan mil ke kota J hanya untuk menangkap hantu sembarangan. Omong kosong apa ini? Dia pikir Soft Feather ingin menemukan Ghost Lamp Temple karena sesuatu yang penting. Dia bahkan tidak pernah membayangkan bahwa seseorang bisa menggunakan, menangkap hantu, sebagai alasan untuk bergegas ribuan mil ke kota J. Dengan kecantikan Super Soft Feather duduk di atasnya, dia sudah lama mengalami reaksi. Apakah gadis ini tidak takut insting predatornya akan menguasainya? Mungkin Soft Feather benar-benar tidak takut. Dengan kemampuannya, dia bisa membantai 5 pemabuk dengan sekali tendangan. Jika Song Su Hang menyerah pada sifat predatornya, itu pasti akan berakhir dengan tragedi. Menggunakan satu telapak tangan, Soft Feather melompat dari tubuhnya dengan jungkir balik di udara yang sempurna. Dia mendarat dengan ringan di samping tempat tidurnya tanpa membuat suara sedikit pun. Su Hang duduk dengan pasrah. Dia mengganti pakaiannya di kamar mandi dan mengusap wajahnya untuk menyegarkan diri. Bagaimanapun, dia sudah menemaninya ke kota J. Sekarang, dia mungkin juga mengorbankan nyawanya untuk mengawani tuannya, menemaninya sepanjang kegilaannya. Apakah kita naik motor? Tanya Su Hang. Ya, Soft Feather mengangguk sambil menarik koper besarnya. Song Su Hang berkata, lalu, bukankah membawa koper sebesar itu akan jadi masalah? Dengan lambaian tangan mungilnya, Soft Feather mengangkat koper dan meletakkannya di atas kepalanya seolah-olah ringan seperti bulu. Tidak akan jadi masalah sama sekali, tidak memakan tempat. Song Su Hang merasa lututnya agak lemas. Untungnya dia tidak menyerah pada insting predatornya. Kalau tidak, besok, mungkin pria bernama Song Su Hang akan menjadi mayat yang dibungkus dalam kantong mayat.
Deru motor mengganggu mimpi orang lain di larut malam ini. Song Suhang dengan tegas mempercepat, dengan cepat meninggalkan kawasan hotel. Mengikuti arah yang ditunjuk kakek Tubo, pasangan itu cepat menemukan hutan itu. Tidak sulit sama sekali menemukannya, tapi karena ini adalah makam, itu juga alasan mengapa tidak ada yang tahu bahwa disinilah tempat Ghost Lamp Temple. Motor tidak bisa melanjutkan ke depan, dan perjalanan lebih lanjut harus dilakukan dengan berjalan kaki. Apakah kamu butuh bantuanku? Tanya Suhang. Tenang saja senior, spirit ghost biasa tidak bisa menyakitiku. Aku bisa mengatasinya dengan sangat cepat. Senior, kamu hanya perlu berjaga-jaga sebentar. Soft Feather tertawa riang. Sambil berbicara, keduanya telah tiba di tempat Huang Dagen dan keluarganya dimakamkan. Makam berbentuk kursi besar adalah desain yang sangat populer 60 tahun lalu. Tidak diketahui apakah Huang Dagen tahu seluruh keluarganya akan mati tahun itu, karena makam yang dibangun sangat besar, dan cukup untuk memuat 4 generasi keluarga. Ada 14 orang yang dimakamkan di sini. Karena larut malam, pemakaman tampak sedikit menyeramkan. Song Suhang tidak bisa tidak memeluk mantelnya, dan melafalkan dalam hatinya, tidak mungkin kita benar-benar akan bertemu hantu, kan? Di sisi lain, Soft Feather sudah mulai mengambil tindakan. Koper besarnya terbuka, dan ada lapisan cahaya memancar darinya. Song Suhang bisa melihat lapisan lembaran giok, ada lebih dari 100. Ada juga lonceng emas keunguan, yang tampak seperti tembaga tapi bukan tembaga, dan tampak seperti emas tapi bukan emas, tapi memberi kesan sangat mahal. Soft Feather melepaskan napas ringan, rambut hitamnya yang penuh bergoyang tanpa angin di dekatnya, tampak berani dan gagah. Setelah itu, Soft Feather mulai mengeluarkan beberapa batang logam perak, satu demi satu, mengelilingi seluruh makam. Batang perak ini juga tampak sangat mahal. Lalu, dia mengeluarkan setumpuk kertas jimat yang diikat bersama dengan tali, dan membungkusnya di atas seluruh lingkaran batang logam perak. Tapi dia masih belum selesai. Dia mengeluarkan berbagai jenis bubuk, dan minuman keras lalu meletakkannya di samping makam. Tidak diketahui apa sebenarnya bubuk itu, sementara minuman keras memiliki cahaya redup, tampak seperti sesuatu yang bagus. Song Suhang menemukan batu bersih untuk duduk, dan menyaksikan Soft Feather bekerja di samping makam. Tanpa disadari, kantuk memenuhi dirinya, dan dia merasa penglihatannya menjadi berkabut. Beberapa waktu kemudian, ketika Song Suhang sekali lagi membuka matanya dengan bingung, dia melihat Soft Feather menari dengan anggun di makam. Menari di makam larut malam, hobi wanita ini benar-benar spesial. Di samping wanita itu, sepertinya ada 2 lampu hijau berkedip-kedip, seperti menemani Soft Feather dalam tarian, terlihat sangat indah. Sayangnya tempat ini tidak indah, maka membuat pemandangan indah ini tampak aneh. Untuk pemandangan secantik ini, harus direkam dan disimpan. Suhang menyelipkan tangannya ke saku untuk mengambil ponselnya. Harus dikatakan bahwa Song Suhang benar-benar berani. Reaksi pertama orang biasa pasti ketakutan setengah mati. Tapi orang ini malah ingin merekam pemandangan ini. Karena masih dalam keadaan bingung, jarinya yang kaku tanpa sengaja menjatuhkan ponsel dari sakunya, dan ke lantai. Cahaya dari layar ponselnya samar-samar menerangi sesuatu yang aneh di kakinya.